Allah Subhanahu wa taala memanggilku Ruqayyah binti Muhammad. Aku telah menolaknya, akan tetapi Allah murka dan aku sangat takut ketika itu karena semua urat-urat leherku menegang mendengar perkataan Allah dengan kekuasaannya, dan aku mohon ampun kepada Allah dan berkata, aku adalah Ruqayyah ya Allah, karena aku takut kepada Allah. Setelah itu Allah bersaksi, semua ini karena ketaatanku kepada Allah. Allah lah yang maha mengetahui, aku tidak mengetahui apa-apa. Ketika Allah memberikan kesaksiannya ini batas zaman, aku diberi kekuatan untuk menyampaikannya. Aku tidak bisa lari karena perkataan Allah ada di dalam jantungku. Bagaimana aku akan lari? Bagaimana aku akan sembunyi? Allah pernah mematikan aku, menghidupkan aku, mematikan aku dan menghidupkan aku. Hingga Allah berkata, persaksikan kebenaranku. Allah bersaksi dan aku merasakan bagaimana mati itu. Dan tentu aku bertambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejak kecilku Allah berkata di dalam kalbu sanubariku, dan aku pernah ingin menghilangkannya, akan tetapi tidak bisa, dan aku pasrah saja karena semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memanggilku Ruqayyah, di saat itulah Allah bersaksi. Itulah janji Allah. Ini adalah batas zaman untuk kita datang pada panggilan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ingin kita kembali kepadanya. Ini adalah batas zaman. Allah telah mengeluarkan seorang laki-laki yang terpilih tapi ingkar kepada Allah. Ia mengaku Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah kedustaannya, dan ia mencariku di dalam mimpiku dan di dunia nyata, dan Allah takwilkan. Berhati-hatilah kita. Ini adalah zaman penentuan. Ketika Allah bersaksi, itulah batas zaman. Ambillah keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah, dan Allah perlihatkan kepadaku kejahatan Dajjal. Allah mentakwilnya, itulah Dajjal yang sebenarnya. Seorang laki-laki yang mencariku di mimpiku dan di dunia nyata. Ia bertemu denganku sebagaimana di dalam mimpiku. Aku berkata, laki-laki ini menemui wanita-wanita di padang, dan itu ternyata aku. Dia dijadikan Allah saksi mubahalahku, dan di sanalah ia mengaku kepada semua orang Rasulullah dan Isa bin Maryam. Dan di hadapanku dia berkata, ia bermimpi mengelilingi dunia dalam satu malam. Ketika dia tidak bisa diluruskan, dia ingkar kepada Allah dan berkata kepada Allah, Allahku yang berikan pesan adalah si Dajjal atau Dajjal. Allah berkata, itulah Dajjal yang sebenarnya. Dan peringatan Allah, ketika Allah bersaksi untuk kita kembali kepada Allah, memegang hukum-hukum Allah, ayat-ayat suci Al-Quran, dan tegak dengan la ilaha illallah. Berjalan di jalan Nabi Muhammad dan jangan sandingkan Allah. Karena ketika satu hal yang besar datang tiba-tiba, kita tidak selamat jika berlisan buruk terhadap Allah. Maka kita hanya patuh dan taat kepada Allah. Bersantunlah kepada Allah, sanjunglah Allah, muliakanlah ucapan kita terhadap Allah. Jangan sandingkan Allah, pesan Allah untuk kebaikan kita. Ini akhir zaman sampai pada batasnya. Allah bersaksi, itulah batas zaman. Ilmu kiamat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berkata, tidak ada lagi nabi dan rasul, akan tetapi saksi. Buka surah Az-Zumar ayat 69 dan buka surah Ghafir ayat 15. Allah berkehendak kepada yang dikehendakinya memperingatkan kita kepada hari kiamat. Jika tidak memperingatkan kita pada hari kiamat, tidak akan Allah bersaksi. Karena ketika Allah bersaksi, itulah batas zaman. Allah berkata ketika hendak menghentikan pesannya, lihatlah azab akan merata di mana-mana karena mengabaikan pesanku, dan itu terjadi. Bencana terjadi di mana-mana. Maka kembalilah kita kepada Allah. Panggilan Allah hak untuk kebaikan kita. Kembali kepada Allah. Jalan di jalan Nabi Muhammad dan jangan menyandingkan Allah. Penuhi hukum-hukum Allah, ayat-ayat suci Al-Quran. Di sana hukum-hukum untuk kita. Jalan di jalan Nabi Muhammad yang patuh dan taat kepada Allah.